Hujan terjatuh dengan derasnya ke tanah di saat pemakaman Nyonya Su. Marsha berdiri di depan nisan Nyonya Su dengan menangis. "Ma," panggil Marsha pelan dengan sedih, lirih. Louis mendengarnya samar, lalu menarik Marsha di dekatnya, seraya terus memayunginya. "Ayo, cuaca sedang tidak baik. Jangan sampai kau sakit," ajak Louis. Nyonya Su kehilangan nyawa karena ketika malam itu ada sekelompok perampok masuk ke panti asuhan. Namun anehnya, tidak ada barang berharga yang hilang. Perampok itu seperti mencari-cari sesuatu, tapi tidak menemukannya, dan mencelakai Nyonya Su. Polisi pun benar-benar tidak bisa menemukan jejak mereka. Mengetahui hal ini tentu saja membuat Marsha menjadi bertambah bersedih. Bagaimana nasib si Jin dan anak-anak lainnya? Tulis Marsha di notetnya ketika dalam perjalanan pulang di mobil mereka. "Tenanglah, ada kita, mama dan papa mereka. Bisa kekurangan apa lagi hidup mereka nanti?" jawab Louis. "Maksudmu?" tulis Marsha bertanya serius. "Ya, kita akan menjadi papa dan mama asuh mereka," jawab Louis lagi. "Anggap saja ini sebagai pengganti atas bayi kita yang pergi menghilang," sambung Louis dalam hati. Marsha menatap Louis dengan mata bersinar lalu menyusutkan tubuhnya ke dalam pelukan Louis sebagai tanda ucap terima kasihnya. "Nyonya Liu, kau pasti sangat paham aku adalah orang yang selalu menghitung untung dan rugi dari setiap tindakanku," ucap Louis. "Jadi pelukan tidak akan kuhitung sebagai ucapan terima kasih darimu loh," ucapnya lagi. Itu harus dibayar dengan..." Tanpa menyelesaikan kalimatnya, Louis segera menekan tombol penurun pembatas mobil mereka dan menarik Marsha ke atas pangkuannya. Sama-sama kehabisan napas. "Jangan banyak bergerak jika kau tidak ingin aku lepas kendali," bisik Louis sambil menggigit lembut daun telinga Marsha yang memerah. Louis tersenyum memandangi rintik hujan dari balik jendela mobil mereka, dengan Marsha yang terlelap tidur di pelukannya. "Ah, hujan hari ini sungguh sangat indah," ucap Louis seraya mengelus lembut puncak kepala istrinya itu dan menciuminya berkali-kali. Semenjak kejadian yang menimpa Nyonya Su, Louis meminta asisten Lee untuk memasang CCTV di panti asuhan. Louis merasa curiga tentang kematian yang menimpa Nyonya Su. Sepertinya, kelompok yang mengacak-acak Nyonya Su adalah kelompok yang profesional, sehingga membuat polisi kesulitan mengungkapnya. Namun, jika profesional, mengapa menargetkan panti asuhan sebagai target operasi perampokan mereka? Jelas, dalam panti asuhan tidak ada barang-barang yang berharga, selain anak-anak kecil. "Bagaimana penyelidikan tentang latar belakang Nyonya?" tanya Louis kepada asisten Lee. "Tuan, tentang ini sedikit menemui kesulitan. Seperti ada yang sengaja menutupi tentang latar belakang riwayat Nyonya," jawab asisten Lee. Louis berpikir sambil mengetuk-ngetukkan jari tangannya di atas meja. "Tetap selidiki. Meski aku harus membayar mahal untuk informasi ini, aku ingin mendapatkan informasi sekecil apapun," perintah Louis. "Baik, Tuan," jawab asisten Lee. "Apa yang terjadi padamu, Nyonya Liu?" ucap Louis dengan rasa khawatir dan penuh rasa ingin tahu. Louis memberikan hari-hari yang tenang untuk Marsha. Terlalu banyak tekanan akan sangat tidak baik bagi Marsha. Karena itu, Louis berusaha dengan keras untuk tidak memaksa kehendak lagi seperti dulu. Bahkan Louis mengundang khusus Jun ke Liu Corps agar Marsha bisa bekerja diskusi dengan Jun. Louis tidak bisa memaksa Marsha untuk tidak menemui Jun, tapi bukan berarti dia tidak boleh mengawasinya. Karena itu, Louis membuat pertemuan ini di depan matanya langsung. Asisten Lee menyiapkan ruang pertemuan utama Liu Corp untuk diskusi kerja ini. Marsha membawa seluruh timnya ke gedung Liu Corps. "Liu Corp memang benar-benar keren," ucap Elana terkesima melihat gedung Liu Corps yang begitu mewah. Mereka menunggu Jun datang. Setengah jam menunggu, akhirnya Jun pun tiba. Marsha berdiri dan menyambut kedatangan Jun. "Terima kasih karena sudah meluangkan waktu," tulis Marsha.
Tidak usah sungkan, bukankah kita berteman baik? Jawab Jun. Jelang makan siang, Louis menghampiri mereka. Bukankah ini saatnya makan siang? Ucap Louis. Beberapa troli berisi aneka jenis makanan pun masuk ke dalam ruang pertemuan. Mari kita makan, ajak Louis. Louis dengan sabar memperhatikan interaksi antara Marsha dan Jun. Setelah selesai makan, asisten Lee menghampiri Jun. Tuan Park, direktur kami ingin bertemu dengan Tuan, ucap asisten Lee. Jun mengangguk dan mengikuti langkah asisten Lee ke ruangan presidir direktur. Silakan masuk Tuan, ucap asisten Lee. Louis tengah menunggu Jun, duduk di sofa seraya menyilangkan kedua kakinya. Silakan duduk Tuan Park Jun. Apakah ada hal yang penting yang ingin dibicarakan? Tanya Jun. Ini tentang Marsha aku, jawab Louis tegas. Apakah sekarang Tuan Muda Liu sudah mengakui Marsha Sen sebagai Nyonya Liu? Tanya Jun. Tentu saja. Dari awal posisi Nyonya Liu memang milik Marsha, jawab Louis. Lalu mengapa kau selalu menyakitinya? Bahkan kau tidak membela dia ketika wanita lain menindas dirinya, ucap Jun lebih tegas lagi. Louis berdiri menahan marah. Namun, karena telah mengakui kesalahannya dulu, Louis memilih bersabar. Aku ingin kau menghentikan apapun niat yang ada di dalam hatimu itu. Marsha adalah satu-satunya yang akan menjadi Nyonya Liu, ucap Louis lagi. Bagaimana jika aku tidak ingin? Tantang Jun. Aku ingatkan, aku tidak pernah menerima kekalahan dalam bentuk apapun. Jadi, aku akan pastikan kau tidak akan bisa menang jika ingin merebut Nyonya Liu dariku, ucap Louis. Jun berdiri dan meninggalkan Louis begitu saja. Cih, pria itu benar-benar menyukai Marsha aku, ucap Louis sambil telak pinggang dan tertawa tak percaya. Korea Selatan. Kim Yora, nyonya muda yang mengepalai keluarga Kim, salah satu keluarga terkaya di Korea Selatan, terlihat nampak murka karena koin keberuntungan masih belum bisa ditemukan. Sekelompok pencuri profesional yang dia kirim ke Beijing masih belum berhasil menemukan keberadaan koin keberuntungan dan pemiliknya. Jika sampai Tuan Besar mengetahui tentang keberadaannya lebih dulu, maka semua yang kumiliki ini akan terlepas dari tanganku, ucap Kim Yora penuh kemarahan. Kalian bodoh, tidak becus bekerja. Kerahkan semua kemampuan kalian, meskipun itu harus menggunakan bantuan organisasi hitam, perintahnya lagi dengan marah dan menghancurkan barang-barang yang ada di dekatnya. Bersambung, terima kasih sudah mendengarkan.